Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema kita hari ini melangkah di ketaatan. Ya. Saudara, mendengar kata ketaatan, mendengar kata taat, berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang taat. Saya percaya adalah salah satu hal dalam hidup orang beriman yang tidak gampang. Ya. Ketaatan membutuhkan satu perjuangan. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 pun dikatakan, ia telah belajar menjadi taat. Sekalipun ia adalah anak, tapi ia telah belajar menjadi taat. Dan kita mengerti, tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan.
Maka berbicara tentang ketaatan itu jelas suatu pengorbanan. Berbicara tentang melangkah di ketaatan itu jelas menuntut satu pengorbanan. Dan itulah yang kita temukan dalam kehidupan Abraham. Ya. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir tadi. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Ya. Anak yang tunggal, anak yang dikasihi, anak yang disayangi, anak yang dinantikan demikian lama. Ya. Dan itu harus dikorbankan. Itu harus dipersembahkan. Ya. Dan kita belajar hari ini, Abraham seorang yang taat. Ia seorang yang taat. Dan mari kita mencoba melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana Abraham berhasil. Dan ia menjadi seorang yang berhasil melangkah di ketaatan. Dalam pembahasan kita secara khusus dalam Kejadian pasal 22 yang baru kita baca. Paling sedikit saya menemukan di sini 5 hal yang perlu kita miliki. Dan itulah yang dimiliki oleh Abraham sehingga ia memungkinkan bisa taat. Yang pertama, berbicara tentang melangkah di ketaatan. Yang pertama adalah mengerti apa yang Tuhan mau. Memahami apa yang Tuhan mau. Tahu apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang kita temukan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mengapa Abraham taat? Mengapa ia melangkah? Karena apa? Ia tahu kehendak Tuhan. Ia mengerti kehendak Tuhan. Maka tidak mungkin seorang disebut melangkah di ketaatan tanpa ia memahami apa sih yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan kehendaki. Dan untuk memahami kehendak Allah, untuk mengerti kehendak Allah, sangat ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana keakraban kita dengan Tuhan. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Pemazmur pernah berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Isi hatinya disampaikan kepada mereka. Kehendaknya diberitahukan kepada mereka. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Bergaul karib. Maka saya tidak percaya dan saya tidak akan yakin. Orang bisa menjadi orang yang taat. Orang bisa melangkah di ketaatan tanpa ia sungguh memiliki satu pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Jangan pernah mencoba mengerti kehendak Allah. Jangan coba pernah mengatakan melakukan kehendak Allah tanpa kita sungguh akrab dengan Tuhan, tanpa kita sungguh intim dengan Tuhan. Karena hanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hanya orang yang akrab dengan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan apa sih yang Tuhan mau. Dan saya percaya saudaraku, tatkala kita memahami kehendak Allah, dan itulah dasarnya kita melangkah, tatkala kita mengerti kehendak Allah, dan itulah dasarnya kita melakukan kehendak Allah, saya percaya kebahagiaan akan menjadi milik kita. Kebahagiaan akan menjadi milik kita, bahkan jaminan yang pasti Tuhan berikan. Berdasarkan Mazmur pasal 25 ayat yang ke-13, orang itu menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Maka mari kita mencoba evaluasi pagi hari ini. Adakah saya termasuk orang yang akrab dengan Tuhan? Adakah saya termasuk orang yang bergaul karib dengan Tuhan?
Maka dikatakan dalam pembahasan kita tadi, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Isa, pergilah ke tanah Moria dan selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan. Memahami kehendak Allah. Saya tidak hanya katakan apakah saudara baca Alkitab, apakah saudara setia baca Alkitab, apakah saudara memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Maka Rasul Paulus pernah berkata, dalam Efesus pasal yang kelima ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang melangkah di ketaatan, itu berbicara tentang iman. Itu yang kita temukan dalam kehidupan Abraham. Kalau kita baca mulai ayat yang ketiga tadi, dan selanjutnya, dalam ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Lalu ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu apa dikatakan di situ? Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, berangkatlah dia. Apa yang membuat dia berangkat? Iman. Apa yang membuat dia melangkah? Iman. Apa yang membuat dia bertindak? Iman. Maka dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Iman. Jadi inilah yang menjadi pendorong, inilah yang menjadi penggerak, inilah yang menjadi motor. Mengapa Abraham melangkah? Mengapa ia bertindak? Karena iman. Tidak akan pernah seseorang bisa menjadi taat kalau tidak punya iman. Dan kalau kita berbicara tentang iman, paling sedikit menyangkut 3 segi. Segi yang pertama adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengakuan kita akan Tuhan. Dan yang ketiga, pengenalan. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, 3 ini tidak bisa dipisahkan. Ya, ya, ya. Pengenalan, pengalaman, dan pengakuan. Tidak akan pernah ada orang menjadi orang beriman tanpa pengenalan akan Tuhan. Tidak akan pernah orang menjadi orang beriman tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka sering kali saya katakan, gampang menjadi orang Kristen, tapi sulit menjadi orang beriman. Saya menjadi orang Kristen tahun 67. Dalam baptisan massal di gereja saya yang berlangsung jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Saking banyaknya orang. Dengan 11 pendeta membaptiskan di lapangan. Tapi saya baru menjadi orang beriman 10 Agustus tahun 72. Jadi menjadi Kristen tahun 67, tapi saya baru menjadi orang beriman. Itulah 10 Agustus tahun 72. Di dalam pengalaman khusus dengan Tuhan. Dalam pengenalan secara luar biasa akan Tuhan. Sehingga muncullah satu pengakuan. Allahku luar biasa, Allahku dahsyat, Allahku ajaib. Setelah melalui malam evangelisasi, selama 3 malam berturut-turut, seorang hamba Tuhan yang dari Jerman menyampaikan firman Tuhan di gereja saya, salah satu gereja Batak Karo Protestan di Medan, itulah Jalan Batang Serangan.
Selama 3 malam berturut-turut hamba Tuhan itu menguraikan firman Allah. Hanya dari satu ayat. Itulah 2 Korintus 8:9. Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Ia yang kaya rela melarat, supaya kamu yang melarat menjadi kaya. Itulah awalnya, itulah permulaannya. Saya mengerti apa artinya beriman. Jadi kekristenan tidak jaminan. Maka mengapa masih banyak orang kedukun? Sudah Kristen tapi kedukun. Mengapa masih banyak orang Kristen mabuk-mabuk? Karena apa? Hanya satu penyebabnya, karena ia belum beriman. Kalau ia beriman tidak mungkin kedukun, amin. Kalau ia beriman tidak mungkin mabuk-mabuk. Kalau ia beriman tidak mungkin meja judi. Jadi kalau sudah lihat orang itu sudah Kristen, bahkan mungkin majelis, tapi masih kedukun, masih mabuk, masih main judi, hanya satu alasannya. Karena apa? Ia belum punya iman. Maka berbicara tentang melangkah di ketaatan. Iman kita. Iman. Itulah Abraham. Maka dicatat dalam Ibrani pasal 11 itu, karena iman Abraham taat. Lalu yang ketiga, berbicara tentang melangkah di ketaatan. Yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan. Kalau kita baca mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, kita temukan di sini Abraham itu orang setia. Maka dicatat dalam ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Mari kita ingat kata sampai. Orang yang disebut taat dan orang yang bisa mendapatkan julukan orang yang taat hanyalah orang yang memiliki sikap yang setia. Maka sering kali saya katakan, jangan terlalu membanggakan, jangan terlalu memuji-muji orang yang semangat, orang yang berapi-api. Tapi hormatilah orang yang setia. Terlalu banyak orang yang semangat, tapi sampai enggak. Terlalu banyak orang berapi-api, tapi sampai enggak. Maka saya pun doa saya, Tuhan, tolong saya untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Tolong saya, mampukan saya menjadi pelayan Tuhan yang setia. Karena apalah artinya semangat yang kita miliki, apalah artinya menyala-nyala yang kita miliki, tapi kalau tidak sampai. Abraham sampai. Ia sampai. Dan saya percaya, berdasarkan Matius pasal 25 ayat yang ke-21, Allah menghormati orang yang setia, amin. Allah menghargai orang yang setia. Allah memberikan pujian kepada orang yang setia. Bukan kepada orang yang semangat. Bukan kepada orang yang berapi-api. Setia. Itu Abraham. Maka dikatakan, ia tidak hanya berangkat. Ia tidak hanya berangkat, tapi sampai. Saudaraku, betapa banyak pekerjaan Tuhan terbengkalai. Karena apa? Karena ketidaksetiaan. Berapa banyak tanggung jawab kita terbengkalai oleh karena apa? Ketidaksetiaan. Kita menjadi orang-orang yang setia, amin. Mari kita menjadi orang yang setia. Dan percayalah saudaraku, orang yang setia itu disambut oleh Tuhan. Orang yang setia itu dijamu oleh Tuhan. Orang yang setia itu dihormati oleh Tuhan. Orang yang setia itu dikasih makan oleh Tuhan. Mari kita setia. Setia berarti tidak terpengaruh oleh apapun dan keadaan apapun. Dalam minggu ini, saya dengan istri saya kunjungan ke 3 rumah sakit. Dan memang ketiga teman ini ya sama-sama memang dalam keadaan parah. Lalu kemarin satu dijemput oleh Tuhan, sudah dibawa ke surga. Ya. Tadi kala saya kunjungi seorang bapak, ya,
Dia sudah 42 kali kemo. Ya. Dan pada waktu kami kunjungi, sudah siap-siap untuk cuci darah. Karena apa? Tadinya ia kanker di tulang belakang. Akhirnya semua sudah kena dalam tubuhnya, termasuk ginjalnya sudah rusak. Maka sekarang harus cuci darah. Tapi satu yang saya kagum. Tatkala kami pujian, tatkala kami penyembahan. Dari mulut istrinya berkata apa? Aku tahu engkau Allahku luar biasa. Aku tahu engkau Allahku ajaib. Saya percaya itulah orang yang setia. Di saat sudah tidak ada jalan, di saat sudah tidak ada pengharapan, masihkah kita bisa mengakui Tuhan kita Tuhan yang setia? Tuhan yang luar biasa. Betapa banyak orang menyaksikan Allahku luar biasa tatkala bisnisnya maju. Allahku ajaib tatkala usahanya maju. Saya tidak terlalu kagum. Tapi tatkala saudara bangkrut, saudara jatuh, saudara menderita, saudara bisa tetap mengatakan Allahku luar biasa, saya hormat. Itulah orang setia. Jadi pengakuannya akan Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada situasi. Itulah Abraham. Mari kita setia, amin. Yang keempat, melangkah di ketaatan, menuntut pengharapan. Itu Abraham. Mengapa ia bisa melangkah dalam ketaatan? Mengapa ia bisa sampai? Karena ia punya pengharapan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 22. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Apa sahut Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Saya rasa ini bukan kata-kata kosong. Ini bukan kata-kata penghiburan. Tapi inilah ungkapan pengharapan. Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan. Amin. Dan memang itulah salah satu catatan tentang Abraham. Kalau kita baca Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ia tetap berharap. Pengharapan. Itulah membuat dia mampu, itulah membuat dia sanggup dan terus berjalan. Karena apa? Ia punya pengharapan. Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan. Amin. Dan saudaraku, saya rasa termasuk untuk gereja kita, saya sudah beberapa kali katakan, hidup ini akan indah selama kita masih punya pengharapan. Amin. Hidup ini akan menyenangkan selama kita masih punya pengharapan. Hidup ini akan memberikan satu ketenangan selama kita masih punya pengharapan. Ya. Saya setelah 1 bulan, baru 1 minggu ini keluar, dan baru mulai kemarin saya bawa mobil. Setelah Tuhan izinkan, hampir 1 bulan tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Karena saya kelemahan tubuh. Ya. Jadi saya mengalami tipes, mengalami lever saya terganggu, lalu juga mengalami fungsi ginjal saya terganggu. Ya. Jadi tatkala istri saya bawa itu hasil lab, USG, saya tidak ikut karena saya administrasi, kamu aja yang bawa ke dokter. Dan tatkala ia pulang dari dokter, saya tanya, "Ma, hasilnya bagaimana?" Hanya satu kata, buruk. Ya. Jadi fungsi ginjal saya pun tidak sampai 30%. Ya. Ya. Lever saya sudah begitu ya, jauh daripada normal. Ya. Termasuk pun dikatakan apa, positif tipes. Tapi saya katakan, mujizat itu ada. Mujizat itu ada. Dan puji Tuhan, ya, kemarin ya, periksa darah terakhir, ya, luar biasa. Setelah 6 kali ya, periksa darah, USG, puji Tuhan, ya, belum pernah lever saya senormal sekarang. Virus, bakteri itu Tuhan sudah bersihkan. Dan puji Tuhan, termasuk fungsi ginjalnya pun Tuhan sudah
lipat gandakan. Ya, karena apa? Karena jelas firman Tuhan. Tatkala kami mau periksa darah kembali, Yesaya 53 itu berbicara, ya, ya, penyakitmu lah yang kutanggung. Ya, lalu Lukas pasal 5 berikutnya lagi, ya, dialah tabib. Dan puji Tuhan. Ya, ya. Sehingga 2 hari ini saya sudah segar, saya sudah tersendiri. Selama 1 bulan tidak kemana-mana. Ya, tadi, ya. Pengharapan. Dia yang menyediakan, Allah yang menyediakan, amin. Mari kita nikmati di sini. Maka bersyukurlah saudaraku. Seringkali saya katakan bahwa salah satu karunia Tuhan, salah satu berkat Allah, tatkala ia tergantung di atas kayu salib, tatkala ia bangkit bagi kita, salah satu berkat yang Tuhan khususkan bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, hidup yang penuh pengharapan. Abraham melangkah di ketaatan. Karena apa? Ia punya pengharapan. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana Abraham bisa melangkah di ketaatan? Adalah ketulusannya. Mari kita baca Kejadian pasal 22 tadi, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sama-sama kita baca kalimat ini 1, 2, 3. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan apa? Sebab telah ku ketahui sekarang, engkau apa? Takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan. Kata takut akan Tuhan di sini, ini berbicara tentang ketulusan. Berbicara tentang hati yang bersih. Hati yang tulus. Ya. Luar biasa. Maka itu saya percaya. Salah satu yang penting menjadi doa kita seperti doa Daud. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 21. Saya rasa itulah juga harus menjadi salah satu doa kita. Kalau kita mau taat, kalau kita mau taat, kalau kita mau taat, milikilah ketulusan hati. Amin. Ingat Mazmur 25 ayat 21. Kiranya ketulusan dan kejujuran mengikuti aku. Dan Alkitab berkata, orang yang tulus itu masa depannya Tuhan jamin. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Jadi tidak hanya semangat, tidak hanya berapi-api. Tapi tulus enggak. Ya. Ya. Maka saudaraku, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan tulus. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata dalam Kolose pasal 3 yang 23 ayat yang semua kita kenal, ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka ada istilah tidak segan-segan. Kata tidak segan-segan artinya apa? Tidak pakai pertimbangan, tidak pakai perhitungan. Ya. Mari kita lakukan dengan tulus, amin. Mari kita buat dengan tulus. Mari kita kerjakan dengan tulus. Ya. Ya. Buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia atau kepada Allah? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, kata Paulus, aku bukan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu artinya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, amin. Kita semua hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Ya. Saya harap tidak semua pendeta, tapi harap kita semua hamba Tuhan. Amin.
Karena hamba Tuhan itu yang saya mengerti adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, percaya saudaraku, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Ya. Maka 5 catatan untuk melangkah di ketaatan. Yang pertama, memahami akan kehendak Tuhan. Ya. 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 Yang kedua, memiliki iman. Yang ketiga, kesetiaan. Yang keempat, pengharapan. Dan yang kelima, ketulusan. Kita lihat akibatnya ayat yang ke-13. Kejadian pasal 22. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan yang sama. Ya, ada Tuhan yang menyediakan untuk masing-masing kita. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kata di atas gunung Tuhan artinya apa? Di mana ada ketaatan, di situ Tuhan menyediakan. Amin. Di mana ada ketaatan, di sana Tuhan bertindak. Di mana ada ketaatan, di sana Tuhan melakukan. Di mana ada ketaatan, di sana Tuhan menyediakan. Mari kita terus belajar taat. Sebagaimana Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat.